Halo Puzzle Lover, selamat datang kembali di channel saya, Crusader Puzzle. Hari ini saya akan bermain Sudoku dengan judul Minor Pieces yang dibuat oleh GDC. Dan ini adalah Sudoku dengan tema pergerakan langkah catur ya, langkah bidak catur. Dan sejarahnya itu adalah ada sebuah varian yang dibuat oleh Zegres kalau nggak salah pertama kalinya, yaitu Knight Lines. Dan itu memiliki peraturan yang sama dengan puzzle hari ini. Cuman di sini GDC mencoba untuk mengextend ide tersebut sehingga akhirnya bisa men-include juga untuk bidak-bidak catur yang lainnya. Dan saya sudah pernah bermain puzzle pertamanya ya yang dibuat oleh GDC. Dan itu walaupun lebih sulit mungkin ya, sangat sulit banget, tapi saya akhirnya bisa sedikit paham lah bagaimana sebuah konsepnya yang menurut saya sangat keren banget. Dan ini adalah puzzle keduanya yang mungkin sedikit lebih mudah lah dibandingkan puzzle pertamanya. Oke, mari kita langsung saja lihat peraturannya. Kalau kalian ingin bermain puzzle juga, seperti biasa, linknya ada di deskripsi video di bawah. Oke, peraturannya adalah aturan klasik Sudoku berlaku. Angka yang bersebelahan pada garis harus membentuk pergerakan catur valid sesuai dengan bidak yang ditunjukkan dalam sebuah numerik keypad 3x3. Oke, kita lihat contohnya ya. Misalkan adalah sebuah numerik keypad seperti ini. Nggak ada masalah ya kalau misalkan ada numerik keypad juga yang kebalikannya kan ya, 123 di bawah dan 789 di atas. Itu nggak ada masalah karena logikanya masih sama. Kalau kita membayangkan di garis ini merupakan garis kuda ya pada catur. Kalau misalkan di sini adalah tiga, kita membayangkan tiga di sini adalah sebuah kuda ya. Dan kalau kuda bergerak pada catur itu bergerak seperti bentuk L ya. Dia bisa bergerak seperti ini atau misalkan seperti ini. Jadi angka yang bisa bersebelahan dengan angka 3 itu adalah angka 4 dan angka 8. Karena itu membentuk sebuah pergerakan langkah kuda yang valid 3 ke 4 dan 3 ke 8. Jadi petak di sini contohnya hanya bisa 4 atau 8. Sama juga untuk bidak menteri ya di sini. Kalau misalkan 3 adalah menteri, berarti dia bisa bersebelahan dengan angka 5 atau 7. Oke, itu adalah peraturan untuk puzzle hari ini. Oh, belum deh. Sorry. Masih ada peraturan lain. Lupa saya. Em, angka pada petak biru harus genap. Jadi ini adalah angka genap 24, 24, 68. Dan kemudian untuk crop keepers, angka yang dipisahkan oleh titik putih memiliki sisi satu. Contohnya adalah 2 dan 3. Dan angka yang dipisahkan oleh titik hitam memiliki rasio 1:2. Contohnya adalah 2 dan 4. Dan tidak semua titik diberikan, jadi valid-valid saja di sini. Walaupun tidak memiliki titik putih atau titik hitam, dia masih mungkin untuk memiliki angka dengan sisi satu dan angka dengan rasio 1:2. Jadi kita hanya punya informasi positif saja untuk puzzle hari ini. Oke, mari kita langsung saja reset timernya dan mulai bermain puzzle-nya. Dan di sini sangat menarik banget sih, karena hanya ada bidak kuda dan bidak menteri ya. Dan itu sedikit bermain-main dengan properti ganjil dan genap sih, yang saya ingat ya dari bermain puzzle yang pertama. Oke, saya tunjukkan di sini. Hmm, oh ya, dan mungkin untuk langkah garis kuda ya, angka 5 tuh nggak bakal pernah bisa ditempatkan pada garis kuda. Karena kalau ya kita membayangkan ini adalah sebuah kuda, dia nggak bakal pernah bisa memiliki pergerakan kuda yang valid dengan angka-angka yang lainnya di numeric keypad. Dan itu kan nggak mungkin. Berarti dia nggak bakal pernah bisa memiliki angka 5. Dan kalau kita membayangkan ini adalah sebuah pola checkerboard ya, pewarnaan checkerboard. Kalau langkah kuda itu dia akan selalu bergerak ke checkerboard yang dengan warna yang berbeda gitu. Jadi kalau misalkan kita bayangkan angka satu, dia akan selalu bergerak ke angka genap lanjutannya gitu. Dia hanya bisa bersebelahan dengan angka 6 lanjutannya atau bersebelahan dengan 8 lanjutannya. Dan itu pun juga berlaku lagi untuk selanjutnya. Kalau misalkan dia berhenti di 6, angka selanjutnya bisa aja untuk langkah kuda yaitu ke angka 1 atau 7. Jadi intinya adalah dia akan selalu bergantian untuk angka ganjil dan angka genapnya. Tapi kalau misalkan itu adalah bidak menteri, malah dia kebalikannya. Dia harus memiliki seluruh angka pada garisnya itu berada pada ganjil dan genap yang sama. Karena kalau kita membayangkan dia bergeraknya secara diagonal kan ya. Angka 1, 3, 5, 7, 9 ini dia bakal selalu tetap berada pada diagonal dan petak-petak yang sama. Jadi angka ganjil nggak bakal pernah bisa keluar lagi ke angka genap karena dia nggak bakal bersentuhan secara diagonal. Dan sama juga untuk angka genap, dia hanya bisa stay di angka genap saja, nggak boleh berganti ke angka ganjil. Jadi ini pasti akan berisi seluruh angka dengan parity yang sama. Oke, dan itu adalah basicnya ya. Walaupun mungkin nantinya bakal lumayan terbatas lagi untuk angka-angka yang bersebelahan yang saya ingat. Oke, cuman di sini mungkin bakal menjadi coloring puzzle nggak sih kalau menurut saya. Jadi mungkin kita bisa melakukan sedikit pewarnaan juga untuk memulai menyelesaikan puzzle-nya. Di sini kita tahu ini merupakan angka genap dan saya tahu saya biasanya menggunakan warna ungu untuk angka genap dan hijau coloringnya untuk angka ganjil.
Kita tahu tadi ini akan selalu bergantian angka genap dan angka ganjilnya akan menjadi hijau, ungu, dan sama juga untuk kebalikannya akan selalu bergantian warnanya. Ups. Oke, hijau dan ungu. Sorry, ini hijau. Oke. Nice. Ya, dan di sini kita tahu ini memiliki parity yang sama semua di garisnya. Ini merupakan garis menteri ya. Dan tapi kalau ini adalah angka genap, itu nggak bakal pernah valid. Karena kita tahu dalam suatu baris, dalam suatu kolom, dalam suatu kotak 3 kali 3 kan pasti akan berisi seluruh angka dari 1 sampai 9 kan ya. Berarti itu pasti akan memiliki tepat 5 angka ganjil dan 4 angka genap. Tapi kalau di sini kita bakal punya terlalu banyak 5, ada 5 angka genap di box ini, itu bakal terlalu banyak kan ya. Makanya ini semua akan selalu menjadi angka ganjil sekarang. Okay, nice. Ya, dan sama lagi ya sekarang. Sini memiliki parity yang sama semua, tapi kalau dia adalah ganjil, dia memiliki parity yang terlalu banyak di kolom ini angka ganjilnya. Itu nggak mungkin. Yang menjadi angka genap. Oke. Okay. Ini juga menarik ya untuk garis ini sekarang. Kalau kita membayangkan ini adalah warna ya, warna yang akan selalu bergantian, nggak ada masalah untuk warnanya. Ini biru akan selalu memiliki parity yang sama semua dan kuning akan memiliki parity yang berbeda. Tapi kalau kita lihat, kalau misalkan biru adalah angka genap, dia akan memiliki parity genap yang terlalu banyak lagi di baris ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Nggak mungkin. Maka dia menjadi ganjil. Ini adalah angka genap sekarang. Oke, di sini ada 4 angka genap, jadi sisanya harus ganjil. Oh, di box ini juga ternyata sudah ada 4 angka genap, maka sisanya harus ganjil. Nice. 5 angka ganjil di baris ini, maka semuanya selesai. Ini menjadi angka genap. Dan ada 4 angka genap juga ternyata di baris ini, maka sisanya menjadi ganjil. Wow, sangat seru banget untuk melakukan coloringnya sejauh ini. 5 angka ganjil di kolom ini, maka sisanya menjadi genap. 4 angka genap di box ini menjadi ganjil. Oke, kita butuh satu lagi angka genap di kolom ini. Yang mana lagi lanjutannya? Di sini. Oke, ini cukup menarik deh, karena di sini memiliki parity yang sama semua, tapi kayaknya nggak bisa angka genap. Karena kalau kita lihat di box ini, ya minimal ada satu angka genap di salah satu petak ini ya. Karena kita kalau misalkan ini semuanya angka ganjil, kita nggak bisa menempatkan 4 angka genap lagi di box ini. Jadi minimal bakal ada satu angka genap di sini. Maka di kolom ini sudah ada 3 angka genap ya minimal. Ada 1, 2, dan minimal 1 di sini sehingga menjadi 3 untuk perhitungannya. Tapi kalau ini menjadi angka genap, jadi sekarang kita punya terlalu banyak ya angka genap di kolom ini. Ada 1, 2, 3, 4, minimal 5 gitu. Dan itu kan bakal terlalu banyak. Maka ternyata ini hanya bisa angka ganjil sekarang. Ada 5 angka ganjil di kolom ini, sisanya menjadi genap. Oke. Dan ini kita tahu menjadi angka genap ya. Maka sekarang untuk parity-nya di langkah kuda di sini dia harus bergantian ungu hijau dan ungu hijau. Nice, sangat luar biasa sekali. Ya oke. Ini hanya bisa angka 1 ya sekarang. Karena untuk di rasio 1:2 itu hanya ada beberapa cara sih, yaitu 12, 24, 48, dan juga 36. Ini adalah semua kemungkinan yang mungkin untuk mendapatkan angka dengan rasio 1:2. Dan kalau kita memiliki 3 angka yang berbeda yang semuanya terhubung itu, dia antara pilihannya dari grup 1, 2, 4, 8 atau dari grup 3 atau 6. Tapi kalau dia semuanya dari grup 3, 6, itu kan bakal terlalu banyak ya, angka 3 dan 6 di box ini. Ada 3 petak yang dipilih dari 2 angka yang berbeda saja, maka itu kan nggak mungkin. Maka dia pilihannya dari grup 1, 2, 4, 8. Tapi hanya ada satu angka ganjil ya pada grup 1, 2, 4, 8. Makanya dia hanya bisa angka 1 di sini, 1 hanya bisa terhubung dengan angka 2, dan 2 hanya bisa terhubung dengan angka 1 atau 4 untuk memiliki rasio 1:2. Ini nggak mungkin satu lagi, sehingga menjadi angka 4. Nice. Ini menjadi angka genap. Langsung dapat banyak informasi nih. Ada 4 angka genap di baris ini, sisanya menjadi ganjil. 4 angka genap di kolom ini, sisanya menjadi ganjil. Baris ini masih butuh satu angka genap, box ini masih butuh satu angka ganjil, box ini juga sama, dia masih butuh 2 angka genap, box ini masih butuh satu angka genap. Oke, kolom ini masih butuh satu angka genap.
Dan baris ini satu ganjil, baris ini kolom tadi kolom ya. Baris ini satu genap, box ini satu genap, dan baris ini masih butuh satu ganjil dan kita bisa menyelesaikan semua coloringnya di box ini masih butuh satu genap. Wow, sangat brilian sekali untuk konstruksinya kalau menurut saya. Kita bisa melakukan full coloring langsung untuk puzzle-nya. Dan sekarang mungkin kita harus sedikit lebih berhati-hati ya untuk dalam penempatan angka-angkanya nih. Oke, ini hanya bisa 6 atau 8 oleh Sudoku saja. Di boxnya 2 dan 4 juga mengeliminasi barisnya. Dan satu itu hanya bisa bergerak ke uh sayangnya angka satu itu masih bisa bersebelahan dengan angka 6 atau 8 ya. Jadi nggak ada masalah di sini untuk penempatan angka 6 atau 8-nya. Hmm. Di sini dia hanya bisa bersebelahan dengan angka 5, 7, atau 9 untuk memiliki sisi 1 dengan 6 atau 8. Dan kalau misalkan ini adalah angka 6, maka dia harus terhubung dengan angka 1 atau 7. Kalau ini adalah angka 8, dia hanya bisa bersebelahan dengan 1 atau 3 ya untuk memiliki jarak langkah kuda yang valid. Makanya hanya bisa 1, 3, 7. Oke. Hmm. Hmm. Di mana lagi untuk lanjutannya? Ini nggak terlalu banyak ya informasi yang kita dapatkan di sini. Susah banget nggak sih? Karena sangat bergantung banget untuk penempatan dari garis-garis ini dengan kita harus mendapatkan lebih banyak informasi mengenai angkanya. Cuman dari segi titik hitam dan titik putihnya aja sudah maksimal banget nggak sih yang kita udah coba untuk dapatkan ya angka-angkanya. Hmm. Oh, iya tadi ya, saya lupa sendiri jadinya. Angka 5 tadi kita tahu nggak bakal pernah bisa ditempatkan pada langkah kuda ya. Langkah kuda yang valid pada numeric keypad. Berarti ya kayak di box ini, di mana angka 5-nya. Ini merupakan langkah di garis kuda, maka dia nggak bisa di sini lagi angka 5-nya, maka dia hanya bisa di sini. Nice. Oke, mungkin kita coba untuk scanning angka 5 aja dulu kali ya. Ini nggak mungkin 5. 5 di box ini dia hanya bisa di dua tempat. Dia nggak mungkin di sini oleh Sudoku, nggak mungkin di sini oleh garis kuda. Di box ini sayangnya masih ada tiga tempat ya. Nggak mungkin di garis, nggak mungkin di barisnya. Uh, di baris ini dia hanya bisa satu tempat sekarang, nggak mungkin di garis ini, maka dia hanya bisa di sini. Ini bukan 5 lagi. Oke. Berarti di box ini dia hanya bisa di atas ya. Dan itu mengeliminasi angka 5 di barisnya. Maka di box ini 5 mengeliminasi petak ini, 5 di sini mengeliminasi petak ini, dan 5 mengeliminasi kolomnya. Maka dia hanya bisa di dua tempat. Oke. Hmm, hmm. 5 di sini di tiga tempat. Cuman dia masih mungkin ya, masih valid untuk berada pada garis menteri. Hmm. Ya, kayaknya nggak ada eliminasi lebih jauh deh yang saya lihat untuk mendapatkan angka 5 di sini ya. Kayaknya masih masih mungkin untuk di semua tempat. Bahkan di sini pun seluruh petak ini kayaknya masih valid-valid aja untuk diisi angka 5. Di box ini masih ada 4 tempat. Nah, kayaknya nggak terlalu menarik untuk menempatkan angka 5 lagi deh sejauh ini. Oke. Terus gimana lanjutannya? Saya ingat sih cukup cukup terbatas banget dalam penempatan langkah kuda ya pada garis langkah kuda. Karena sebuah angka itu hanya bisa bersebelahan dengan dua angka saja pada numeric keypad. Contohnya misalkan angka 6. Angka 6 dia hanya bisa valid bersebelahan dengan angka 1 atau 7. Hanya ada dua kemungkinan untuk masing-masing angka. Angka 7 dia hanya bisa valid bersebelahan dengan angka 2 atau 6. Jadi lumayan terbatas banget dalam penempatan angka-angkanya di sini. Hmm. Hmm.
Saya lagi mikir di baris ini ada nggak sih kemungkinannya kita tahu angka di sini tuh bisa apa? Iya, hmm, kayaknya agak susah deh karena dia bergantung banget dengan penempatan-penempatan angkanya kayaknya deh. Angka angka yang berada di tengah-tengah sini lumayan mempengaruhi banget tentang angka genapnya nanti. Kayak misalkan kalau misalkan di sini adalah 3, tiganya bisa bersebelahan dengan 4 atau 8 dan dua angka di sini merupakan angka yang berbeda. 4 8 pair. Maka ini bukan 4 atau 8 lagi. Cuman kayaknya semua semua kemungkinan masih mungkin deh. Kita harus mendapatkan informasi lebih jauh untuk mendapatkan angka-angkanya. Oke. Hmm. Terus gimana lanjutannya ini ya? Sangat minim banget ya sih informasinya. Oh, oh di sini lanjutannya. Ya ya nemu-nemu. Di sini. Soalnya angka pada petak ini nggak mungkin 7 atau 9 lagi ya. Dan ternyata dia hanya bisa 3 juga karena nggak bisa satu atau 5 oleh Sudoku. Karena angka 7 dan angka 9 itu nggak mungkin bersebelahan ya pada garis menteri. Itu bukan merupakan sebuah langkah menteri yang valid, 7 dan 9. Maka ini nggak mungkin 7 atau 9 lagi atau menjadi 7 9 pair dan tidak valid. Berarti angka di sini nggak mungkin 7 9, nggak mungkin 1 5 oleh Sudoku, maka ternyata dia hanya bisa 3. Wow. Oke, ternyata titik putih di sini lumayan membantu banget ya dalam menentukan angka-angkanya. Dan 3, dia hanya bisa bersebelahan dengan 5 atau 7. Maka ini nggak mungkin 9 lagi, sehingga menjadi 7. Dan ini harus 5 atau 7, tapi nggak mungkin 7. Wow. Oke, nice, nice. Oke, 7 tapi di sini masih oke ya, bersebelahan dengan 6 atau 8. Tapi 5 melihat ke atas, menyelesaikan 5 di sini. 5 di box ini ada di 2 tempat. 5 di box ini masih di 3 tempat sayangnya, jadi masih oke. Hmm, Oke, kita punya posisi seperti ini. Yang tersisa di box ini adalah 1 dan 9. Dia melihat ke atas ya, 1 9 pairnya, nggak mungkin sini lagi. Maka di box ini hanya bisa di 2 tempat. Ini adalah 3 dan 7. Kolom ini masih butuh 1 dan 9. Dan di box ini masih butuh 3 dan 7. Oke, kita udah lumayan dapat banyak informasi nih, banyak. Hmm, iya. Ini pilihannya adalah 4 6 8 ya. Dan angka 9, salah satu petak ini harus berisi angka 9. Dan 9 itu hanya bisa bersebelahan dengan 2 atau 4. Maka karena dua petak ini nggak mungkin dua lagi, maka 9 hanya bisa bersebelahan dengan angka 4. Salah satu petak ini harus 4. Maka ini nggak mungkin 4 atau 2 lagi, sehingga menjadi 6 atau 8. Oke. Oh, dan ada satu di sini untuk membantu ya. Oke, ini ada sudoku sedikit yang membantu. 91. Dan 9 dia hanya bisa bersebelahan dengan 1 atau 5 pada bidak menteri. Oke, ini hanya bisa 1 atau 5. Ada satu di sini menyelesaikan 5 1. 5 melihat ke atas menyelesaikan sudokunya. Menyelesaikan sudoku di samping juga. Wah, ini bisa selesai semua angka 5-nya ya oleh sudoku saja. Wow, keren keren keren. Oke, kita punya seperti ini. Baris ini masih butuh 3 dan 9. Baris ini masih butuh 7. Dan box ini masih butuh 3 dan 9. Tapi harusnya 7 hanya bisa bersebelahan dengan angka 3 saja di sini. Nggak mungkin angka 9. Ini menjadi 3 9 seperti ini. Dan yang tersisa adalah 7 dan 9. Ini nggak mungkin 3 lagi. Ya ini mungkin emang jauh lebih approachable sih kalau menurut saya dibandingkan puzzle pertama. Kolom ini masih butuh 1 dan 3. Box ini masih butuh 7 dan 9. Hmm, ini sangat bergantung ya antara kalau dia 3 dia hanya bisa bersebelahan dengan 7 dan kalau dia 1 dia hanya bisa bersebelahan dengan angka 9. Tapi kita masih belum tahu hal tersebut. Oke, 3 7. Kita udah dapat banyak banget informasi mengenai angka ganjil ya, cuman angka genapnya masih belum banyak nih. Hmm, 1 3 5 7. Di kolom ini masih butuh 3 7 9 yang tersisa.
Ada 3 juga di atas ini di kolomnya. 5, 1. Baris ini, kolom ini masih butuh 179. Oke. 9. Ya, penempatan angka 1 dan 9 ini sangat bergantung banget ya. Kalau dia 1, dia bersebelahan dengan 6 dan 8 pair. Kalau ini 9, dia bersebelahan dengan 2 dan 4. Hmm. Oke, gimana nih lanjutannya? Hmm, 2, 4. Salah satu petak ini harus berisi angka 4. Maka dia akan bersebelahan dengan sebuah angka yang bisa dengan angka 4. Yaitu 3 atau 9 ya. Oke, berarti ya ini nggak mungkin 9 lagi. Karena sudah ada 79 pair di sini. Maka ini menjadi angka 3. Nice. Oke, 3 melihat ke samping. 1, 3. 3 tadi hanya bisa bersebelahan dengan angka 7. Oke, nice. Em, oh nih oleh Sudoku menyelesaikan 37 di sini. Yang tersisa di box ini adalah 179 dan ini bukan 7. 3 di sini hanya bisa bersebelahan dengan 4 dan 8 saja ya. Maka ini nggak mungkin 6 lagi. Dan menyelesaikan kolomnya 6 harus di sini. 179, 3. 3 hanya bisa bersebelahan dengan 48. 1 hanya bisa bersebelahan dengan 6 dan 8 ya. Oke, berarti ini hanya bisa 8. Dan sekarang ini hanya bisa 6. Oke, ternyata langsung dapat banyak informasi banget ya tentang boxnya. Ini menjadi 24 pair, di kolom ini masih butuh 68. Kita punya 68 pair di baris ini, makanya menjadi 24 pair. Box ini pun juga sama, ada 24 pair. Kolom ini masih butuh 2 dan 4. Oke, 8 menit ke samping, menyelesaikan 84 di sini. 4 menit ke samping lagi. Dan baris ini masih butuh angka 6. Di mana angka 6 di baris ini adalah 248 triple. Ini menjadi angka 6, ini menjadi angka 2. 6 menit ke bawah, menyelesaikan 6 dan 8. Menit ke samping lagi, menyelesaikan 6 di sini. Nice, 68. Ya, kita lihat lah ya. Ini 8 hanya bisa bersebelahan dengan 1 atau 3. Maka ini nggak mungkin 9 lagi. Dan 9 hanya bisa bersebelahan dengan 2 atau 4. Jadi ini nggak mungkin berisi angka 8. Kolom ini masih butuh 4. Box ini masih butuh 2 dan 8. Mana lagi nih? Untuk 7 ya. 7 hanya bisa bersebelahan dengan 2 atau 6. Maka ini menjadi angka 2. Oke, ini masih butuh 248. Ini nggak mungkin berisi angka 2. Di mana lagi nih? Ada, oh di sini ya, 6. Oh, 6 sayangnya masih bisa berisi bersebelahan dengan 1 atau 7. Jadi masih belum bisa kita selesaikan. 9 nggak mungkin di kolom ini lagi. Ini menjadi 37 pair, maka di baris ini masih butuh 1 dan 9. Oh, di box ini pun juga sama ya, masih butuh 19 pair. Oke, di mana nih kita lanjutannya? 2, 7, 9, 1, 9, 2, 8, 3. Kayaknya masih oke deh untuk penempatan-penempatan angka di sini ya. Kalau dia, ya angka di sini bakal mempengaruhi banget juga ya. 2 itu hanya bisa bersebelahan dengan 7 dan 9. Dan kalau 8 di sini, ini bakal menjadi 1 dan 3. Maka kayak ini merupakan sebuah pair ya sebenarnya. Ini adalah 79 pair atau 13 pair. Yang membuat lainnya pun menjadi kebalikannya. 13 atau 79. Hmm. Di mana nih lanjutannya?
37. Di baris ini masih butuh 379 ya. 13. Sayangnya masih mungkin 13 seperti ini. 26. Kolom ini masih butuh 179, kita bisa mark aja langsung angka ganjilnya. 1379. Oh, iya. Kayaknya ada logika untuk garis menteri di sini nggak sih? Karena dia harus dalam sebuah pola nggak sih? Pola yang harus diputar gitu di rotasi untuk penempatan-penempatan angkanya. Iya, kita bisa dapatkan deduksi lebih jauh dari sini. Karena ini adalah 4 atau 8 ya. Intinya gini deh, ini nggak mungkin berisi angka 4 lagi. Karena kalau dia berisi angka 4, eh, dua angka di sini harus bersebelahan dan dia hanya bisa untuk memiliki jarak langkah yang valid ya. 4 hanya bisa bersebelahan dengan 2 atau 8. Dan sekarang ini tidak bisa memiliki kandidat lagi karena sudah ada angka 4 dan angka 8 yang sudah dieliminasi. Ya oke. Okay. Jadi ini menjadi angka 2 dan dia harus bersebelahan dengan 4 dan 6 dan ini menjadi angka 8 ya. Karena tidak mungkin angka 4 lagi. Oke, okay. Nice. Ini menjadi angka 4, ini menjadi 2, ini menjadi 8. 4 melihat ke samping, menyelesaikan 4 dan 2. 8 menyelesaikan box ini, 84. Ini harus 6, dan di box ini masih butuh 42 yang bisa selesai. 2 melihat ke samping, box ini juga harusnya sudah selesai. 8, 4, 6 seperti ini. Oke, kita sudah selesaikan semua angka genapnya, tinggal angka ganjil saja. 8 dia hanya bisa bersebelahan dengan 1 dan 3, sekarang dengan posisi seperti ini. Dan oleh sudoku aja sih, tinggal menyelesaikan 9 dan 7. Oke, nice. Harus sudah semua nggak sih ini? Tinggal fokus pada sudokunya aja. 1, 7, 9, 7 di sini. 1, 9. Kolom ini masih butuh 7. Kolom ini masih butuh 9. 7, 3, 1, 1, 9. Dan yang terakhir adalah 3. Dan puzzle selesai. Oke, itu adalah video selesai untuk minor pieces. Wow, puzzle yang sangat seru banget. Tadi di awal kita bisa sedikit belajar properti ya untuk bidak kuda dan bidak menteri. Kita bisa melakukan sedikit properti dalam parity, ganjil, dan genap. Dan ternyata kita bisa selesaikan semua untuk coloringnya pada grid ini. Dan tadi penempatan dari crop key di sini sangat membantu banget untuk membuat angkanya sedikit lebih terbatas dan kita bisa melihat bahwa sebuah garis yang lumayan terbatas ini penempatan angka-angka yang bersebelahan sangat membantu banget tadi dalam menentukan angka-angkanya. Puzzle yang sangat seru. Oke, terima kasih sudah menonton video hari ini. Kalau kalian suka dengan video jangan lupa like dan subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya.